Setelah raja mengungkapkan perasaannya, ia langsung memeluk Danbi dan mengajaknya kabur dengan kapal agar Danbi bisa selamat. Tapi Danbi menolaknya dan tidak mau pergi dari Joseon. Tiba-tiba Pak Yeon datang untuk menjemput Danbi dan membawanya pergi ke hutan. Ternyata Pak Yeon disuruh orang dari kerajaan untuk membunuh Danbi karena mereka mengira Danbi adalah mata-mata yang akan menghancurkan Joseon. Di lain tempat, Ratu mengetahui kalau raja rela pergi berlari untuk menyelamatkan Danbi. Sang ratu langsung masuk ke dalam kamar raja untuk mencari bukti apa benar sang raja menyukai seorang Gosam. Dan benar saja, ratu menemukan jeruk pemberian Gosam itu di dalam suatu kotak raja. Raja yang mengetahui kalau Danbi sedang dalam bahaya pergi mencari Danbi ke hutan. Sang ratu yang melihat raja pergi ikut berlari mengikuti raja untuk masuk ke hutan. Ketika Danbi dan Pak Yeon sampai ke hutan, Pak Yeon sudah mengetahui kalau Danbi adalah seorang perempuan. Danbi berkata kalau dia tidak berniat menipu Pak Yeon dan warga kerajaan Joseon. Tapi Pak Yeon hanya mengatakan kalau harus ada imbalan jika ingin menyembunyikan rahasianya tersebut. Tiba-tiba saja Pak Yeon langsung mengarahkan pedangnya ke arah Danbi. Ternyata ada sekumpulan penjahat yang ingin menyerang Danbi dari belakang. Pak Yeon menyuruh Danbi untuk kabur menggunakan kudanya tersebut. Pak Yeon akan melawan komplotan penjahat itu sendiri. Pak Yeon pun terluka, namun ia berhasil mengalahkan semua penjahat itu. Saat perjalanan keluar dari hutan, Pak Yeon bertemu dengan ratu yang sedang mengejar raja masuk ke dalam hutan. Saat itu juga, sang ratu langsung menampar Pak Yeon karena ia menyembunyikan hubungan Danbi dan raja. Scan berpindah di masa lalu, diceritakan bahwa Pak Yeon dan sang ratu ini sudah berteman sejak kecil. Mereka sering bermain bersama karena perbedaan kasta antara Pak Yeon dan ratu, mereka tidak bisa terus bersama. Di tempat lain, Danbi yang berusaha kabur menggunakan kuda berujung ke suatu pantai. Di sana, ia bertemu dengan raja yang berhasil menemukannya. Raja pun langsung turun dari kudanya dan langsung memeluk Danbi. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun bermalam di tepi pantai sambil menatap api unggun. Danbi pun menceritakan kehidupannya di zaman modern. Mulai dari rasa takutnya menghadapi ujian SAT, sampai ia bisa tersesat di dimensi Joseon ini. Danbi menunjukkan ponselnya untuk membuat raja percaya kalau dia dari masa depan. Raja menanyakan tulisan love yang ada di jaket Danbi. Danbi hanya tersipu malu mendengarnya. Ia menjelaskan kalau love artinya adalah cinta. Raja pun berjanji akan membuat huruf dan menghitung tanggal serta waktu untuk negerinya sendiri. Mendengar perkataan itu, Danbi menyadari ternyata raja ini adalah raja yang digambar pada mata uang negara mereka. Danbi juga memberikan permen dan semua makanan yang ada di dalam tasnya kepada raja. Seketika, Danbi teringat dengan ibunya yang memasukkan semua makanan itu ke dalam tasnya. Sehingga hal itu membuat Danbi menangis. Raja pun bingung melihat Danbi yang tiba-tiba menangis. Tanpa berpikir panjang, raja pun langsung mencium Danbi dan berharap bisa menenangkannya agar berhenti menangis. Di lain tempat, ratu bermalam di rumah Pak Yeon. Mereka menghabiskan malam bersama dan makan malam bersama. Ratu juga melukiskan rasi bintang pada alat musik milik Pak Yeon. Keesokan harinya, di tepi pantai, Danbi menemukan ide baru untuk memperlancar alat ciptaannya tersebut. Mereka pun langsung bergegas pulang ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Danbi pun dapat menyempurnakan alat ciptaannya itu yang bisa dimanfaatkan untuk rakyat Joseon. Berkat alat ciptaannya, Danbi terbebas dari hukuman. Dan Pak Yeon pun naik pangkat karena ikut membantu Danbi dalam menyelesaikan karya ciptaannya tersebut. Danbi dan raja pun masih seperti biasa.
mereka masih sering belajar bersama dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Suatu waktu, Danbi bertemu dengan Ratu di dapur. Ia memberikan mie samyang kepada Ratu yang ia bawa ketika akan mengikuti ujian. Danbi juga membantu Ratu untuk mempercantik desain baju yang digambar oleh Ratu. Mulai dari situlah, mereka mulai akrab dan Ratu merasa mempunyai teman baru. Sehingga ia tidak merasa kesepian lagi di dalam kerajaan. Karena hal itu juga, Ratu setuju untuk mengangkat Danbi sebagai selir raja. Danbi yang akan diangkat sebagai seorang selir, ia merubah pakaiannya memakai baju pengantin yang sangat cantik. Dijelaskan, Danbi akan melakukan tidur bunga yang dia sendiri belum mengerti apa maksud dari kata tersebut. Betapa terkejutnya Danbi ketika ia mengetahui tidur bunga itu artinya adalah malam pertama. Karena mendengar hal itu, Danbi langsung kabur. Raja pun mengejar Danbi hingga menemukannya dan langsung membawanya ke kamarnya. Lucunya, Danbi terus menjelaskan kalau dia masih sangat muda dan ia masih seorang pelajar. Dia belum siap untuk melakukan tidur bunga seperti yang dijelaskan oleh kerajaan. Namun ternyata raja hanya sedang mengerjainya saja. Ia pun langsung menenangkan Danbi dan mengerti apa yang dimaksud Danbi sebenarnya. Malam harinya, mereka tidur secara terpisah. Raja meminta ketika hujan turun lagi nanti, Danbi jangan pergi dan tetap berada di sampingnya. Namun Danbi memalingkan mukanya. Karena terbawa suasana, Raja langsung pindah untuk tidur di samping Danbi. Keesokan harinya, Raja menyiapkan hadiah untuk Danbi. Ia juga berlatih untuk mengajak Danbi secara resmi agar tetap menetap di Chuson dan berada di sampingnya. Sedangkan Danbi sedang merasa dilema untuk pulang ke zamannya atau menetap bersama pujaan hatinya di sini. Saat sedang merenung, Ratu datang mengajak Danbi ke suatu tempat. Ternyata Ratu mengajak Danbi menemui ibu raja. Betapa terkejutnya Danbi ketika ia melihat ibunya raja sangat mirip dengan ibunya yang di rumah. Seketika Danbi pun menangis sejadi-jadinya karena ia teringat ibunya dan sangat merindukannya. Ibu raja pun langsung menenangkan Danbi yang menangis. Malam harinya, Danbi mengganti pakaiannya dengan baju sekolah yang ia kenakan saat pertama kali datang ke Chuson. Raja terkejut melihat Danbi mengganti pakaiannya yang cantik tadi. Tapi Raja tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Ia langsung mengajak Danbi ke suatu ruangan tempat ia belajar dan membuat kosakata abjad untuk negerinya. Sesuai dengan yang ia janjikan pada saat mereka sedang di pantai. Di ruangan itu pula Raja memberikan hadiah untuk Danbi dan memintanya untuk tetap tinggal bersamanya. Dan menyemangatinya untuk membuat abjad serta menemukan ilmu lainnya untuk negerinya agar semua rakyat bisa belajar dan menjadi pintar. Namun Danbi menolak permintaan raja. Ia ingin kembali ke era modern karena ada yang sedang menunggunya juga di sana, yaitu ibunya. Raja terus meyakinkan Danbi agar tetap bersamanya, tapi Danbi malah mengembalikan hadiah yang diberikan oleh raja tadi. Karena dia harus kembali dan tidak bisa terus melarikan diri, Danbi meminta maaf atas pilihannya tersebut. Raja yang kesal dan kecewa pergi meninggalkan Danbi di ruangan itu. Ternyata di ruangan itu sudah ada seseorang yang ingin membunuh Danbi dan membakarnya dengan kertas-kertas penemuan dari raja. Orang-orang tersebut melakukannya karena suruhan dari ayah sang ratu. Sang ayah merasa bahwa Danbi sudah merusak kebahagiaan putrinya. Ratu pun langsung memberitahu raja bahwa Danbi terjebak di dalam ruangan yang terbakar tersebut. Raja langsung bergegas pergi menyelamatkan Danbi. Saat itu juga ia sadar kalau keberadaan Danbi di Chuson dapat membahayakan nyawa Danbi itu sendiri. Raja berhasil menemukan Danbi. Ia langsung membawa pergi dari tempat kebakaran tersebut. Keesokan harinya, Raja mencari tahu siapa yang menyebabkan kebakaran tersebut. Ternyata Danbi masih hidup dan mendengar percakapan mereka yang ingin membakar dan membunuh Danbi.
Ternyata pedang yang ditancapkan oleh penjahat itu tidak mengenai badannya, tapi hanya mengenai tas yang berisi buku-buku tebal. Hal itu membuat Danbi bisa selamat. Di tempat lain, Danbi kembali memakai seragam sekolahnya. Ia memberikan salinan kosakata dan abjad ciptaan raja yang sudah terbakar. Raja berkata bahwa Danbi adalah masalah yang tidak akan bisa ia pecahkan. Danbi pun menyampaikan kalau ia sangat senang bisa datang dan merasakan hidup di Suson. Karena hujan akan segera turun, Raja pun berniat akan mengantarkannya untuk pergi. Sebelum pergi, Danbi berpamitan serta mengucapkan terima kasih kepada Pak Yon. Tak lupa ia memberikan hadiah emas kepada adiknya Pak Yon. Setelah itu, Danbi langsung menaiki kuda bersama raja. Mereka pergi bersama ke suatu pantai. Di sana hujan pun turun. Sebelum Danbi pergi, mereka menghabiskan waktu berdua dan membuatkan salam perpisahan hingga akhirnya Danbi pun pergi masuk melalui gelangan air. Setelah Danbi menghilang, raja berjanji akan menemukannya suatu hari nanti. Danbi pun muncul di taman yang sama di tempat genangan air pertama kali ia temukan. Namun anehnya, waktu ia kembali, waktunya masih sama seperti awal saat ia masuk ke genangan air itu. Sehingga Danbi langsung bergegas berlari kembali ke gedung tempat ujian SAT. Ujian hampir saja akan dimulai, tapi untungnya Danbi masih diizinkan untuk mengikuti ujian tersebut. Saat ujian, Danbi teringat dengan raja dan mengerjakan ujian dengan lancar sampai selesai. Sehabis ujian, Danbi langsung pulang dan memeluk ibunya dengan sangat erat, karena ia sangat merindukan ibunya. Scan beralih ketika Danbi sedang bekerja paruh waktu di sebuah toserba, ditemani temannya yang bernama So. Ia melihat ada penyanyi pria yang tampan di televisi. Ternyata ia mirip dengan Raja Ido. Hingga pada suatu hari, di suatu tempat yang berbeda, ketika Danbi ingin menyeberangi jalan, ia mencoba menginjakkan kembali kakinya ke genangan air. Tapi kali ini, kakinya tidak bisa menembus genangan itu. Seketika hujan pun turun. Tiba-tiba ada seorang pria yang memberikan payung kepada Danbi. Ternyata itu adalah Ido. Ido menjelaskan bahwa sebelumnya mereka sudah pernah bertemu di suatu tempat. Pada saat itu, Danbi sedang berada di dalam bus. Ia dalam perjalanan untuk menuju gedung tempat ujian SAT. Ternyata Ido berada di dalam bus yang sama dan sedang memperhatikan Danbi. Ido juga membantu Danbi untuk memberikan buku-buku yang jatuh pada saat itu. Ternyata Ido pun masih mengingat pertemuan mereka di masa Joseon, dan sesuai janjinya, Ido akan menemukan Danbi kembali sejauh dan selama apapun itu. Itulah tadi rekap dari drama Splash Splash Love. Drama ini sangat cocok buat kamu yang suka drama komedi romantis, dijamin bakal mengubah mood kamu jadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. 감사합니다.